Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Elsa dengan NIM 2415401060 kelas 2B Kebidanan dari kampus Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan atau biasa disebut dengan antenatal care. Apa itu antenatal care atau pemeriksaan kehamilan? Menurut Manual BA tahun 2010, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care adalah proses pemeriksaan kehamilan untuk optimalkan kesehatan fisik mental kepada ibu hamil supaya bisa menghadapi proses persalinan, nifas, menyusui, serta kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Kemudian, apa tujuan dari antenatal care? Yang pertama bisa memantau kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Yang kedua bisa dengan mendeteksi komplikasi kehamilan. Yang ketiga bisa mencegah penyakit pada ibu dan menularnya pada bayi. Kemudian yang keempat bisa mempersiapkan persalinan yang aman. Kemudian kapan waktu untuk pemeriksaan kehamilan dan berapa kali pemeriksaan kehamilan selama masa kehamilan? Jawabannya ada 6 kali pemeriksaan dalam masa kehamilan. Di yang pertama, trimester 1, usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, pemeriksaannya ke dokter minimal 1 kali. Kemudian di trimester kedua, usia kehamilan 13 minggu sampai 24 minggu, pemeriksaannya boleh ke bidan, boleh ke dokter minimal 2 kali. Kemudian di trimester ketiga, pemeriksaannya dengan usia kehamilan 26 minggu sampai 40 minggu, pemeriksaannya boleh dengan bidan maupun dokter, dilakukan sebanyak 3 kali. Dan dari total semua di trimester 1, 2, 3, jadi pemeriksaan kehamilan selama masa kehamilan itu ada 6 kali. Kemudian di mana tempat untuk pemeriksaan kehamilan? Yaitu bisa dilakukan yang pertama di Puskesmas, kemudian di rumah sakit pemerintah maupun swasta, yang ketiga rumah sakit bersalin, yang keempat tempat praktek bidan maupun praktek dokter. Kemudian apa saja yang dilakukan dan yang diperiksa dalam kunjungan antenatal care? Jadi yang pertama bisa melakukan timbangan berat badan dan tinggi badan kemudian disesuaikan dengan IMT pada ibu hamil. Yang kedua bisa mengukur tekanan darah. Yang ketiga bisa melakukan pemeriksaan tinggi pulus uteri untuk menentukan apakah sesuai dengan usia kehamilan. Yang keempat bisa untuk melihat presentasi dan DJJ pada janin. Yang kelima bisa mendapatkan tablet EP minimal 90 tablet. Kemudian yang keenam bisa mendapatkan imunisasi tetanus tokoid yang biasanya didapatkan sebelum persiapan pranikah. Kemudian yang ketujuh status gizi yang diukur dengan lila. Kemudian yang kedelapan bisa tes laboratorium, biasanya dilakukan pemeriksaan untuk ngecek HB, kemudian golongan darah, kemudian gula darah. Yang ke-9 tata laksana rujukan biasanya dilakukan ketika ibu hamil mengalami komplikasi yang harus dirujuk. Kemudian yang ke-10, edukasi masa kehamilan dan persiapan persalinan dengan tujuan untuk supaya ibu lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang ke-11, USG trimester 1 dan trimester 3 dengan tujuan untuk melihat pertumbuhan pada janin dan persiapan sebelum persalinan. Yang ke-12, pemantauan kesehatan jiwa untuk melihat kesehatan mental pada ibu hamil. Adapun dampak jika ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, yang pertama komplikasi pada saat hamil tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua, pendarahan dan kematian pada ibu semakin meningkat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan janin tidak terpantau. Yang keempat tidak mendapatkan edukasi dan suplemen penting untuk kesehatan janin dan ibunya. Jadi setelah saya edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan pada masa kehamilan, ayo ibu-ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali dalam masa kehamilan karena pentingnya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care untuk memantau kesehatan ibu dan pertumbuhan janin secara berkala.